saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota, seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara pembangunan infrastruktur kita terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat makin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Bermain cantik dengan gadgetmu. Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sumatera II, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021. Dan perkenalkan, saya Samudo selaku moderator pada sore hari ini. Senang sekali saya dapat bergabung menjadi moderator dan juga menemani Anda semuanya, teman-teman dan seluruh partisipan yang sudah hadir pada program literasi digital webinar sore hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir di dalam acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo, di mana pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali kebahagiaan kami dengan hadirnya seluruh narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sore hari ini kita sudah tergabung dengan 4 narasumber dan 1 KOL yang luar biasa sore hari ini. Untuk itu, sebelumnya saya akan menyapa seluruh narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa Bapak Budi Putra. Bapak Budi Putra selaku founder and CEO at Equator Media. Halo Pak Budi. Halo Mas Sam. Iya, sehat selalu Pak ya. Jumpa lagi kita. Cuacanya cerah ya Pak ya? Cerah banget. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber kita selanjutnya ada Bapak Rifki Indrawan. Beliau adalah seorang ketua relawan PIK Provinsi Lampung. Ini posisinya di Lampung ya, Pak Rifki. Salam kenal semuanya untuk Kabupaten Pelalawan. Iya, salam kenal kembali. Posisinya di Lampung Pak, cuacanya cerah juga? Di sini agak hujan. Oh baik, berarti Doain aja mudah-mudahan internetnya aman. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Kemudian kita tersambung dengan narasumber yang ketiga. Beliau adalah Bapak Andi Maslan, seorang Kaprodi Teknik Informatika Universitas Putra Batam. Halo Pak Andi. Halo Pak, ya salam kenal untuk semuanya. Salam kenal untuk semua, sehat selalu ya. Ya Pak. Baik, di Kota Batam gimana cuacanya cerah? Cuaca cerah nih Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik. Selanjutnya, ini adalah narasumber yang terakhir, yang paling cantik di antara keempat narasumber ya. Ada Ibu Dr. Tantri Puspita Yazid, Esikom MA. Halo Ibu Tantri. Halo, salam kenal semuanya, Salam Bapak kenal. narasumber dan Mas moderator yang ganteng. Aduh, dipuji cantik, jadi saya dipuji ganteng ya. Terima kasih. Baik, Ibu gimana? Cuacanya cerah juga? Saya di Pekanbaru, cerah. Cerah ya, secerah hati saya berarti. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju ke KOL kita pada sore hari ini, Key Opinion Leader. Ada Kak Sri Ayu Wahyuni. Halo Kak Sri. Halo Kak, salam kenal semuanya. Salam kenal sekalian. Baik, saya sapanya dengan Kak Sri apa Kak Ayu?
Ayuni aja, Kak. Ayuni, baik. Oke, Kak Iya. Ayuni, terima kasih. Baik, sekali lagi Baik. saya menyapa juga untuk seluruh partisipan yang sudah hadir, juga seluruh narasumber dan KOL yang sudah hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelum acara webinar kita mulai, saya akan juga memberitahu kepada seluruh partisipan bahwasanya Anda semua bisa masuk ke dalam Zoom. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe di YouTube kami dengan channel Siber Kreasi. Kemudian juga follow di IG dan FB kami di @siberkreasi. SIBERDERKRASI ya, bukan cyber tapi siberkreasi. Kemudian juga nanti pada saat akhir acara Anda semuanya dapat mengisi post-test dengan cara peserta atau seluruh partisipan dapat mengisi link registrasi terlebih dahulu yang sudah dilakukan sebelum acara ini dimulai. Jadi bagi para peserta yang belum mengisi link registrasi, bisa klik link registrasi yang sudah dicantumkan di chatbox. Kemudian setelah melakukan registrasi, seluruh peserta mendapatkan token berupa angka. Nah, angka tersebut adalah password untuk mengisi post-test. Pastikan seluruh peserta sudah melakukan registrasi untuk mendapatkan token post-test. Karena sertifikat atau electronic sertifikat akan diberikan setelah seluruh peserta mengisi post-test. Oke, kemudian juga untuk program webinar ini ada beberapa aturan yang dapat kita taati bersama. Aturan-aturannya adalah di antaranya untuk seluruh peserta mohon untuk memute suara di Zoom meeting pada sore hari ini. Jadi mohon untuk audionya dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian juga Anda tidak dalam posisi berbaring atau tidur kecuali jika videonya dinonaktifkan. Juga kemudian tidak dalam posisi mengendarai mobil atau tidak dalam posisi sedang dibonceng motor. Dan juga Anda wajib memakai pakaian yang baik dan sopan. Baik, luar biasa sekali kebahagiaan kami dan tentunya kita akan segera membuka program atau sesi webinar pada sore hari ini. Yang pertama nanti kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI yang sekaligus juga keynote speaker pada sore hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, mohon kita semuanya bersikap sempurna dan kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan survei APJII tahun 2020, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siber, Kreasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya, Samsuar, Gubernur Riau, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat di wilayah Provinsi Riau agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi bersama saya Syamudo, yang kita akan teruskan prosesi atau program dari webinar pada sore hari ini. Tadi telah dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Baik, sore hari ini kita akan kembali mendengarkan dan juga mengikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan narasumber yang pertama akan menyampaikan materinya yaitu Bapak Budi Putra selaku founder and CEO at Equator Media. Halo Pak Budi Putra, sudah siap? Halo Mas Sam, sudah siap? Ya. Baik, Pak Budi Putra sudah siap. Namun sebelumnya saya akan ingatkan kembali kepada seluruh peserta, boleh silakan Anda untuk menyimak dan mengikuti materi yang sudah diberikan oleh seluruh narasumber. Kemudian juga nanti para peserta boleh bertanya di kolom chat kami. Nah, untuk peserta yang mempunyai pertanyaan terbaik, ada 10 peserta yang mempunyai pertanyaan terbaik, maka akan mendapatkan hadiah uang senilai Rp100.000 berupa elektronik money ya. Jadi silakan peserta mengirimkan pertanyaan Anda di kolom chat. Sudah siap Pak Budi Putra? Baik, kami berikan waktu 20 menit untuk Pak Budi Putra untuk memaparkan materinya. Dipersilakan dengan hormat. Makasih Mas Sam. Ya, salam kenal buat semuanya. Senang sekali bisa hadir lagi dalam webinar Kominfo kali ini, dan juga salam kenal buat narasumber yang lain. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas soal bagaimana sih kita dalam bertransaksi secara aman ya. Karena memang topik besar kita kali ini adalah bagaimana kita menggunakan gadget, ya, perkakas digital kita secara cantik, secara cerdas. Karena memang teknologi ini ada ya ibarat mata pisau ya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dalam konteks ini terkait dengan e-commerce nih, belanja online ya. Saban hari kita sudah terbiasa nih belanja di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Dalam setahun terakhir khususnya itu langkah-langkah untuk belanja online itu sangat mudah gitu, ya. Semuanya hanya 2 atau 3 langkah aja barang yang kita pesan itu udah diproses dan tinggal menunggu sampai ke tangan kita. Nah, ada beberapa hal yang penting diperhatikan yang akan membuat kita bisa belanja online secara aman, tidak ada yang dirugikan, sehingga itu akan meningkatkan mutu e-commerce kita juga dalam masa yang akan datang. Saya akan share screen.
Oke, udah kelihatan kan ya? Ya, kelihatan dengan jelas Pak, bisa dilanjutkan. Oke. Nah, jadi dengan pertumbuhan toko online yang begitu cepat, ya, itu membuat kita semakin nyaman berbelanja, kita semakin merasa semuanya ini gampang banget nih kita beli gitu. Nah, sekali 2 kali klik semuanya terus udah sampai di rumah kita gitu. Nah, namun di balik kelebihan yang didapat dari belanja online ini terdapat beberapa kekurangan yang perlu diwaspadai yang terkait dengan keamanan saat kita berbelanja online. Saya perhatikan memang banyak sekali orang yang tidak tidak hati-hati langsung beli, tidak dipastiin dulu barangnya, yang jualan ini siapa dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin layak kita coba untuk perhatikan, ya. Nah, yang pertama sekali yang harus diperhatikan itu adalah teliti toko online, ya. Yang kita mau berbelanja ini di mana, ya? Apakah itu berbasis web, marketplace, atau medsos seperti Instagram atau WhatsApp? Kan kita lihat tuh ada yang memang ada situsnya sendiri atau lapak online aja di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli atau Shopee. Tapi juga ada ini yang berbelanja lewat Instagram langsung atau WhatsApp. Ya. Nah, ini perlu diteliti lebih dulu, ya. Yang kita lihat, baca profilnya deh, baca ini toko online-nya harusnya ada informasinya, ya. Nah, kalau adalah yang berbentuk situs, kita baca dulu tuh websitenya, ya. Ini milik perusahaan, apa milik pribadi, ya. Apakah terdapat nomor kontak yang bisa dihubungi, meyakinkan nggak? Jadi kalau kita belanja itu jangan langsung beli, lihat dulu ini siapa yang jual, ya. Mungkin ada informasi lain nggak yang membuat kita yakin, ya. Nah, hal yang paling sering kita abaikan dalam berbelanja online adalah kita tidak membaca kebijakan toko online tersebut, ya. Apa saja sih term and condition-nya? Kita sering men-skip aja tuh informasi. Padahal kebijakan situs ini penting, sehingga tidak merugikan kita. Misalnya kebijakan tentang pengembalian barang, ya. Karena yang namanya belanja online kan kita tidak bisa lihat barang yang kita beli kan secara fisik. Maka kita harus hati-hati bagaimana kebijakan pengembalian atau barangnya cacat, berbeda ukuran. Nah, aturan main itu biasanya untuk toko online yang kredibel, mereka akan taruh informasi tersebut di situsnya, ya. Nah, ini khusus buat yang menggunakan PC, ya. Karena beberapa orang, ya, sebagian orang merasa belanja di online kayaknya kalau lewat PC, lewat komputer atau di laptop jauh lebih nyaman karena bisa baca-baca dulu, ya. Nah, tapi justru PC atau laptopnya juga harus dipastikan, ya, sudah aman atau belum. Apakah antivirusnya sudah up to date, ada anti spyware-nya, ya. Karena juga banyak program-program jahat istilahnya yang disusupkan sehingga bisa masuk ke komputer kita gitu. Browsernya juga harus up to date, ya. Apakah kita menggunakan software VPN misalnya kalau toko online-nya di luar. Nah, keamanan PC ini juga harus diperhatikan. Nah, bukti transaksi nih. Nah, kan kita setiap belanja tuh ada bukti transaksi tuh. Apa kita belanja di e-commerce kan, ya. Simpan buktinya, ya. Resipnya, ya. Karena dokumentasi pembelian online ini bisa bermanfaat sekali kalau suatu saat ada masalah, ya. Karena kebijakan penjualan online kan selalu mengirimkan link ke email kita tuh kalau kita sudah belanja, ya. Ini transaksi Anda sukses, ini yang barang yang beli, ini harganya, tuh biasanya ditulis lengkap di email ke kita, ya. Nah, kita juga harus melihat biasanya di attachment di email kita tuh ada kwitansi online, kwitansinya juga, nomor konfirmasi, ya. Nah, itu sebaiknya itu
biasanya kita skip aja ya. Sekarang di email yang mana gitu. Nah, kalau saran saya adalah setiap ada email bukti transaksi, mending di save aja hard disk hard disk kita di laptop atau disimpan di storage kita di HP. Dan kalau bisa ya mau di print juga boleh ya, di print kalau masih ada printer di rumah ya, atau numpang di mana gitu ya. Apalagi yang kita belanja ini barangnya mahal, misalnya nih beli laptop atau sepeda misalnya online kan bisa saja kita beli ya. Nah, kebiasaan menyimpan bukti pembayaran dan konfirmasi itu akan sangat berguna. Nah, kalau ternyata tidak ada masalah terhadap transaksi online kita ya nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Nah, tapi biasakan mendokumentasi ya. Satu saat itu berguna buat kita ya. Nah, ini password nih. Ini tidak hanya di Indonesia ya, sebagian besar orang yang selalu lemah tuh kalau bikin password ya. Nah, jadi sehingga akun kita bisa dipakai, tiba-tiba ada yang komplain di medsos kalau tiba-tiba saya kok nggak beli, nggak pesan, kok udah tiba aja di rumah dan saldo saya potong gitu. Jadi ini akun buat password buat semuanya lah. Mungkin password buat medsos kita, password untuk kita sebagai user di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain sebagainya. Ya, bikinlah kata sandi yang kuat gitu ya. Hindari menggunakan kata sandi tanggal lahir, tahun lahir, ya, nama kota tempat kita tinggal gitu. Pahlawan 2021 misalnya kan. 2020 itu kan gampang orang nembusnya gitu ya. Riau ya, atau tanggal tempat lahir kita ya. Orang sering malah bikin password ini paling lemah biasanya ya. Bahkan hacker yang nggak perlu ilmu yang dalam pun dia bisa menembus akun kita hanya dengan mencoba menebak tanggal lahir, password entah dalam tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, yang paling gampang sebenarnya belanjalah di toko yang sudah terkenal ya, yang sudah kita familiar lah ya. Kalau di website misalnya nih belanja online, kalau saya sih biasanya belanja laptop itu di Bineka. Nah, Bineka itu kan dia website terpisah, tapi dia sudah lama banget gitu, ya. Nah, itu boleh, kita udah yakin, kita malah tahu kantornya, gerainya dan lain sebagainya, ya. Ya jangan tergoda dengan harga murah. Kan biasanya kita belanja online ada promosi, oh ini murah, kita langsung beli, tapi kita tidak mempelajari ini tokonya siapa, udah dikenal belum, ya kan? Apalagi belanja barang yang misalnya di atas 2 atau 3 juta rupiah gitulah, harus hati-hati ya. Bukan berarti yang di bawah 1 juta kita nggak hati-hati ya, tapi kan risikonya jauh lebih besar. Apalagi kita belanja di toko yang belum familiar. Nah, yang paling aman itu adalah lewat marketplace sebenarnya. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Ya, kenapa? Karena mereka ada semacam sistem pembayaran rekening bersama gitu, ya. Jadi kalau kita belanja, ya, itu duit belum akan dibayarkan ke penjual kalau barangnya belum kita terima. Udah kita bilang kita udah setuju, ini barang oke, tidak cacat dan lain sebagainya. So kalau bermasalah bisa dibalikin lagi. Nah, sesuai dengan kebijakan tadi ya, gimana refund dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita beli langsung, misalnya kita ketemu alamat toko online di WhatsApp atau di Instagram, ya kan? Nah, biasanya kan mereka minta transfer, ya kan? Bisa saja mereka bikin desain halamannya lebih bagus-bagus, tapi kan kita tidak yakin, ya, karena uangnya langsung masuk ke dia, ya. Uangnya kan langsung masuk ke toko yang kita belanja tersebut. Nah, cuma ini masih ada celahnya juga. Kita boleh aja belanja di Instagram atau di WhatsApp
Ya, asal mereka mau pakai sistem COD, cash on delivery, ya. Nah, coba, kalau sudah dikenal, kalau itu barangnya cocok, sesuai dengan yang dipesan, mungkin berikutnya kalau mau transfer tuh masih oke, ya. Karena pada akhirnya memang ini bagaimana cara kita percaya atau tidak gitu, ya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena jangan lupa kemudahan yang ditawarkan oleh sistem belanja online bisa juga berakibat merugikan kita kalau kita tidak hati-hati, ya. Misalnya kalau di seller-seller yang ada di marketplace kan kita bisa ada testimoninya tuh, ya. Kan ada user, ada testimoninya, dibilang ya ini kalau saya pesan barang di sini cepet, kualitasnya bagus gitu. Kita lihat. Tapi kalau nggak ada testimoni, ya artinya dia belum ada transaksi, belum ada testimoni, tiba-tiba barang yang dijual lebih murah dari biasanya, itu menurut saya harus dihindari, ya. Paling gampang adalah kalau kita belajar laptop, ya. Misalnya harganya harga merek ini harganya 4 juta rata-rata. Setelah kita search di Tokopedia rata-rata 4 juta. Tiba-tiba ada yang nawarin 2 juta, ya. 2 juta barangnya baru katanya. Sementara kita lihat profil yang jualan itu kok belum ada testimoni gitu. Nah, itu dihindari. Gak mungkin ada barang yang tiba-tiba bisa dijual lebih murah, barangnya baru gitu. Kalau barangnya ori itu nggak mungkin, ya. Nah, tapi biasanya dari pengalaman toko yang semakin besar toko online-nya dia bisa jual lebih murah 200-300 ribu, itu nggak apa-apa. Berarti kan dia bisa, karena dia targetnya omset sehingga harganya bisa lebih murah. Tapi jangan sampai harganya bisa sampai 150% lebih murah. Itu sesuatu yang tidak layak kita percayai. Jadi saran saya hati-hatilah, karena kita sudah punya gadget, ya, punya akun di Bukalapak, di Shopee, Blibli, Tokopedia, saldonya juga lagi ada. Nah, kita kalau lagi ada saldo tuh suka tergoda kan, beli aja deh, hati-hati, ya. Nah, karena kita juga masih dalam proses transformasi nih, semua sedang belajar, ya. Kita masih butuh waktu nih, bukan hanya soal pembeli aja yang harus belajar, yang jualan online pun kita juga menuntut mereka lebih profesional, jujur dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga kita terhindar, karena e-commerce adalah salah satu industri yang sejak pandemi nggak tergerus sebenarnya, ya, malah semakin meningkat, ya. Transformasi digital e-commerce itu, marketplace itu ternyata dipercepat dengan adanya pandemi, karena semua orang di rumah, orang nggak mau pergi ke mall dan sebagainya, orang mengurangi waktu keluar, sehingga orang lebih bertransaksi di e-commerce. Itulah sebabnya kenapa marketplace e-commerce belanja online pertumbuhnya sangat cepat di Indonesia, ada di negara lain juga. Nah, namun demikian kita harus tetap hati-hati dalam memilih barang. Itu dulu penjelasan saya. Nanti mungkin kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Mas Sam. Ya, siap. Terima kasih, Pak Budi. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang benar, e-commerce adalah salah satu bisnis yang justru perkembangannya sangat-sangat signifikan sejak adanya pandemi 19 ini. Karena memudahkan para konsumennya untuk belanja secara online, ya. Namun tetap waspada. Jangan tergoda harga murah, ya Pak Budi, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Rifki Indrawan selaku Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung. Halo Pak Budi. Mohon maaf, Pak Rifki. Pak Rifki Indrawan. Ya. Baik, Pak Rifki Indrawan ini akan memberikan tema peran literasi digital di dunia marketplace. Ini ada sangkut pautnya dengan Pak Budi tadi, masih benang merahnya jelas sekali. Dan sebelumnya kami akan menginformasikan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber. Ya, nanti 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp100.000. Kemudian juga jangan lupa untuk para partisipan untuk senantiasa mensubscribe YouTube kami di
@siberkreasi, follow IG dan FB kami di @siberkreasi. Terima kasih. Pak Rifki Indrawan sudah siap? Ya, Kami siap. silakan 20 menit dari mulai sekarang. Silakan dengan hormat. Selamat siang pelelawan Riau. Selamat siang buat para narasumber, KOL, peserta, moderator, juga para admin. Ya, pada siang hari ini saya diminta untuk membawakan materi digital skill. Tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Budi, nanti saya bagian dari melengkapinya. Nah, sebagai perkenalan, nama saya Rifki Indrawan. Sudah tertulis ya di bawah saya ada Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung. Hari ini saya ingin berbagi kepada para peserta, kepada kita semua, bagaimana sih hal yang bijak dalam belanja dan dagang online. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Ya. Nah, materi yang saya bawakan pada saat ini adalah bijak saat belanja dan dagang online. Ini perkenalan dari saya, tadi sudah saya sebutkan namanya. Nama saya lengkapnya adalah Rifki Indrawan. Kebetulan hari ini dipercaya menjadi Ketua Relawan TIK Provinsi Lampung. Sehari-hari saya bekerja sebagai web developer atau tukang bikin web. Pokoknya urusannya sama website, baik ya. Halo, Pak Rifki. Kami tidak mendengar suara Pak Rifki. Ini terkait dengan bridging pasti. Halo, Pak Rifki. Iya. Mohon maaf Pak Rifki, apa Anda dapat mendengar suara saya kembali? Oke. Jika memang tidak kita terputus sambungannya dengan Pak Rifki. Halo? Halo, untuk admin mohon informasinya. Jika memang terputus sambungannya dengan Pak Rifki, barangkali kita bisa beralih kepada narasumber selanjutnya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan di chatbook kami ya terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber ya. Tadi baru satu, namun Pak Rifki tadi sudah menyampaikan sedikit perkenalan tentang beliau, juga sudah pembukaan untuk materinya. Namun sayang sekali ini sepertinya sambungannya terputus. Sekali lagi saya ingin menyapa Pak Rifki. Halo Pak Rifki. Baik, sepertinya terputus. Kita barangkali bisa langsung beralih kepada narasumber yang ketiga. Dan kemudian nanti setelah narasumber yang ketiga atau Pak Andi Maslan, nanti kita lanjutkan kembali dengan narasumber Pak Rifki. Ya. Jadi kita swipe dulu ya. Baik. Sekali lagi boleh? Saya ingin dengar suara Pak Rifki. Tidak ya? Pak Andi Maslan, halo Pak Andi. Oke, siap Pak. Baik, Pak Andi sudah siap ya. Baik, barangkali kita langsung berpindah atau beralih ke Pak Andi Maslan terlebih dahulu untuk memaparkan materinya. Dan Pak Andi Maslan ini merupakan Kaprodi Teknik Informatika Universitas Putra Batam ya, yang akan menyampaikan materi revolusi literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital, revolusi industri 4.0. Oke, Pak Andi Maslan sudah siap? Oke, sudah Pak. Baik, dipersilakan 20 menit dari sekarang. Ya, kelihatan slide saya Pak ya? Iya, kelihatan dengan jelas. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber ya, webinar pada hari ini. Dan yang terhormat para panitia dan Bapak moderator Pak Mudo ya, ya Pak. Dan yang saya banggakan peserta webinar ya, peserta webinar hari ini, baik itu dari kalangan mahasiswa, siswa,
ataupun guru ya, serta masyarakat umum ya yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk mengikuti webinar ini ya. Webinar berkaitan dengan literasi digital bagi tenaga pendidik dan pendidik ya, para pendidik. Oke. Sebelum saya menyampaikan materi ya, pemaparan materi terkait dengan webinar literasi digital, jadi perkenalkan dulu ya, perkenalan diri dulu. Saya Andi Maslan. Jadi sebenarnya saya memang asli Riau. Jadi lahir di Sungai Guntung Tembilahan Riau. Dan saat ini memang berdomisili di Kota Batam, bekerja sebagai dosen ya. Dosen dan juga ketua program studi di Teknik Informatika Universitas Putra Batam. Selain itu juga aktif sebagai anggota anggota relawan TIK ya dari Kepri, dan juga terdaftar sebagai anggota di Aptikom. Oke Bapak Ibu peserta webinar atau adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswa ya yang mengikuti webinar ini, berbicara tentang literasi digital ya. Jadi tentu erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi memang ada hubungan revolusi industri 4.0 yang yang juga merubah tatanan hidup manusia ya. Yang saat itu memang mungkin kita mengetahui bahwa untuk saat ini tuh diistilahkan dengan society ya, society 5.0 ya, 5.0. Dan society 5.0 ini di Jepang ya, kalau nggak salah sejak 2019 itu telah telah aktif ya, mensosialisasikan tentang society 5.0 ini gitu ya. Jadi memang sudah lama di Jepang sana dan di Indonesia mulai marak untuk saat ini gitu ya. Ya Pak Andi, mohon maaf untuk share screen-nya beliau di full share screen. Oh, ya mati nih Pak ya, sebentar Pak. Oh, nyala, hanya belum full Pak di ya. Siap. Oh ya, siap. Oke, lanjutkan. Sudah Pak ya? Oke. Ya, betul. Sudah. Ya, jadi kita lihat di situ dari gambar ini kita lihat perbedaan ya, society 5.0 dengan 4.0 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa memang Jepang tahun 2019 itu telah aktif mensosialisasikan tentang society 5.0 ini. Ya, jadi sebuah sikap yang menjelaskan bahwa jika kita terlalu mengedepankan teknologi ya untuk saat ini tanpa memikirkan sisi manusia, nah itu akan sangat berbahaya ya. Jadi society 5.0 itu adalah konsep ya, di mana kita harus memanusiakan manusia dengan teknologi ya. Karena memang saat ini penerapan teknologi memang sudah mulai masif digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur kalau nggak salah ya, sekitar 190 juta tadi ya pengguna internet di Indonesia gitu ya. Istilah society sebenarnya sudah lama ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya ya, karena ini berkaitan dengan peradaban manusia ya, contoh pada zaman dahulu itu kalau kita lihat dari gambar ini ada namanya istilah hunting society. Jadi gaya hidup manusia itu dari berburu ya untuk memenuhi kehidupannya gitu ya, kehidupannya. Nah, ini tadi dikenal dengan hunting tadi, ya, hunting society. Jadi hunting society menjadi cikal bakal yang society 5.0 tadi ya, yang saat ini memang sudah sudah kita rasakan ya, sudah kita rasakan.
Setelah itu naik dia berubah lagi tatanan hidup manusia itu melewati peradaban hunting society, ya, dilanjutkan dengan agraria society. Nah, di sini manusia sudah namanya agraria, sudah mampu bercocok tanam ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus ya banyak macam. Kalau bercocok tanam bisa saja nanam kelapa mungkin ya, pada saat itu sudah bisa nanam padi, terus dan sebagainya. Termasuk juga dengan manusia pada saat itu atau agraria society, dia mungkin sudah bisa berternak gitu ya, sapi, kambing dan lain-lain ya. Nah, itu istilah tadi yang nomor 2, urutan nomor 2 sesuai yang slide ini adalah hunting society. Seperti itu. Kemudian 1 atau 2 abad berikutnya maka muncul peradaban baru lagi ya, yang mengarah ke industri. Nah, ini. Jadi mengarah ke industri, disinilah muncul istilah baru lagi namanya industrial society ya Bapak Ibu ya. Peserta webinar, jadi industrial society ini muncul ya berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi yang mana pada saat itu kita kenal istilah yang disebut dengan revolusi industri 1.0. Nah, ini. Jadi revolusi industri 1.0 ya. Jadi industri sosial ini membawa tatanan hidup baru yang mengarah ke teknologi. Ya, salah satunya kita mungkin sudah tahu adik-adik mahasiswa atau siswa ya yang mempelajari tentang literasi, biasanya di dalam itu bahwa revolusi industri 1.0 itu dimulai dengan penemuan mesin uap. Terus untuk Untuk mendorong munculnya misalkan kapal uap gitu ya, ataupun kereta api pada saat itu. Nah, ini berbicara sejarah sebelum nanti saya arahkan ke literasi digital. Gitu. Setelah itu ya industri society membawa 2 revolusi industri sekaligus. Jadi revolusi industri society itu membawa 2 revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0 dan 2.0 ya. Baru masuk ke yang berikutnya sebelum 5.0 ya. Itu muncul istilah information Bapak Ibu ya. Jadi information society, jadi manusia bebas mendapatkan informasi ya lewat berbagai media ya, seperti mulainya ada internet, mulai bebas berbicara gitu ya, terus apalagi menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Dan ini erat hubungannya dengan revolusi industri 3.0 ya. Jadi revolusi industri 3.0 karena kenapa? Karena pada saat revolusi industri 3.0 perusahaan atau organisasi itu semua sudah mengarah ke penggunaan komputer ya dalam bekerja ya. Jadi baik itu instansi pemerintah, swasta ya, ataupun perusahaan-perusahaan itu menggunakan komputer ya dengan tujuan apa? Ya dengan tujuan meningkatkan produktivitas ya, produktivitas. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini di slide ini bahwa society dengan atau disebut dengan istilah super smart society ya itu sejajar ya atau paralel dengan istilah revolusi industri 4.0 ya. Ya seperti itu. Jadi ini sebagai pengetahuan kita saja ya agar Bapak Ibu atau peserta webinar memahami tentang sejarah peradaban manusia ini sehingga kita sekarang berada di society 5.0 seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah seperti yang kita rasakan saat ini ya. Jadi peradaban itu kan manusia baru kita istilahkan tadi 5.0 ya, erat hubungannya dengan revolusi 4.0. Bisa disebut dengan istilah tadi yang tadi cyber physical system. Jadi semua pekerjaan dilakukan di dunia maya ya, termasuk kegiatan kita hari ini gitu ya, webinar, bekerja online ya, sekolah online ya. Nah, itu. Jadi semua teknologi semakin canggih, semakin pintar, semakin smart ya, muncullah
apa namanya, istilah-istilah baru saat ini gitu ya, yang erat hubungannya nanti dengan literasi. Jadi kita harus mengetahui semua itu, seperti istilah IoT gitu ya, big data, augmented reality atau AR ya, terus cloud computing, robotik dan lain-lain ya, kayak seperti itu. Jadi untuk menghadapi era revolusi ini maka kita harus apa namanya, sesuai dengan program pemerintah tadi, kita harus cakap digital ya, cakap digital dan memahami tentang literasi itu sendiri. Ya seperti itu ya. Jadi kita sebagai generasi milenial harus mengikuti semua perkembangan teknologi untuk saat ini, gitu ya. Selanjutnya sebelum saya masuk nanti ke tentang literasi itu apa gitu ya, maka apa namanya, ada hasil survei gitu ya, ada hasil survei yang dilakukan oleh suatu organisasi ya. Jadi bahwa saat ini tuh kebutuhan manusia memang rata-rata kan sudah menggunakan internet ya, atau di dunia digital. Jadi ini harus dibudayakan Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai orang tua ataupun sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa ya, itu harus ada istilah digital culture tadi. Jadi budaya digital ya. Jadi itu kita harus bangun ya. Kenapa? Karena kemunculan dan penggunaan teknologi digital itu memang saat ini semakin masif ya, semakin masif. Nah, kita bisa lihat di slide yang presentasi ini ya. Jadi suatu perusahaan ya, suatu perusahaan atau organisasi, sekolah ataupun kampus yang menggunakan teknologi dalam organisasinya gitu ya, itu bisa meningkatkan kinerja sekitar 80%. Jadi kita memang tertantang, memang harus mengikuti perkembangan itu gitu ya. Nah, jadi kelihatan seandainya ada kita pun sedangkan yang sifatnya individu, siswa, guru, dosen termasuk saya gitu ya, dan orang tua, kalau misalkan tidak mengikuti perkembangan, ya kinerja kita itu tidak akan naik, akan stagnan terus gitu ya. Tetapi perusahaan atau organisasi yang menerapkan teknologi gitu ya, itu bisa meningkatkan kinerja mencapai 80% ya, berdasarkan hasil survei-survei yang telah dilakukan ya. Nah itu seperti itu. Jadi istilahnya wajah kegiatan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya itu memang telah menerapkan teknologi gitu ya, atau teknologi internet ya, seperti itu. Selanjutnya ini juga hasil survei ya. Jadi begitu juga dengan kebutuhan kebutuhan industri ya, kebutuhan industri juga mulai mengalami pergeseran ya. Jadi keterampilan itu sangat dibutuhkan ya, dapat dilihat dari kebutuhan industri sebelum tahun 2020. Jadi di slide ini kita bisa melihat Bapak Ibu semua ya. Jadi sebelum tahun 2020 gitu ya, di sini kelihatan bahwa kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing itu sangat dibutuhkan waktu itu. Di sini kelihatan dia di posisi pertama ya, 36% gitu ya. Jadi lulusannya itu atau siswa yang misalkan lulus dari SMK, lulus dari perkuliahan, itu harus mampu memecahkan masalah. Istilah di sini adalah complex problem solving ya. Setelah itu di urutan kedua itu adalah social skill gitu ya. Jadi kemampuan melakukan koordinasi, negosiasi. Jadi lulusannya harus bisa koordinasi, negosiasi ya, persuasi, mentoring dan peka gitu ya. Itu sebelum tahun 2020 gitu ya. Dan ini akan mengalami pergeseran Bapak Ibu. Nah, terus ada proses skill, kemampuan terdiri dari active listening, logikal, berpikir gitu ya. Baru sistem skill, dan yang terakhir adalah cognitive ability ya. Cognitive ability ini berkaitan dengan skill yang terdiri dari cognitive flexibility ya, ini banyak istilah-istilah ya.
Jadi kemampuan berpikir ya, sensitif terhadap suatu masalah, mampu berpikir dengan model matematika dan seterusnya. Ya, ini mulai bergeser. Ya, tadinya ini posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Nomor 4, nomor 5 akan mengalami pergeseran karena kita sudah masuk di di society 5.0, bukan lagi kompleks problem solving yang diinginkan oleh industri ya, tetapi kita diarahkan ke cognitive ability. Nah, ini kelihatan di slide ya. Jadi cognitive ability ini yang memang ya, jadi kelihatan di sini ya. Jadi cognitive ability ini yang urusan nomor 1 ya. Jadi kebutuhan industri mulai bergeser. Jadi yang dibutuhkan adalah yang memiliki cognitive ability ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang cognitive ability itu tentu adalah kemampuan diri mempelajari hal-hal baru ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan disiplin ilmu kita gitu ya. Nah, jadi sebagai siswa misalkan jurusan TKJ di sekolahnya ya harus punya kemampuan. Nah, ya. Terus harus punya peka ya. Jadi istilahnya problem sensitivity. Nah, ini kemampuan mendeteksi, mengenali, memahami ya. Dan matematika rationing dan sebagainya. Ya. Jadi bergeser tadi. Tadinya ini posisi nomor 1 ya, kita lihat. Jadi Bapak Ibu, jadi adik-adik siswa atau mahasiswa yang ikut webinar hari ini posisi nomor 1 sebelum 2020 dan 2020 sampai saat ini bergeser naik ke kognitif ya. Jadi ini merupakan 5 skill yang pertumbuhan permintaannya paling tinggi berdasarkan sektor industri ya, di mana sebelumnya sektor tersebut tidak banyak membutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya bagaimana merespon era digital ya. Jadi untuk merespon tersebut maka memang ya agar kita cakap digital ya, maka semua komponen anak bangsa tadi ya, kalau nggak salah menurut Pak Presiden kita ya, harus bersatu ya. Bagaimana caranya ya? Terus berkomitmen meningkatkan investasi di bidang pengembangan digital skill ya, mencoba untuk memperoleh teknologi baru gitu ya, termasuk hari ini gitu ya. Jadi kita mengikuti webinar untuk mendapatkan ilmu agar kita cakap terhadap digital ya, seperti itu. Terus antara pendidikan masyarakat menyusun kurikulum pendidikan yang memasukkan materi terkait dengan momen digital skill ya, seperti itu.